Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Grahakarya, program studi agroteknologi dan agribisnis. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi pertanian dan bisnis dengan dosen pengampu Ibu Sri Harimurti, SP MSI. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 6 orang akan menjelaskan materi tentang komunikasi akulturasi dan komunikasi antar budaya. Sebelum kami menjelaskan tentang materi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan Big R Desa Nes 8 Bajubang Darat, serta yang saya hormati tim UGK Muara Bulian Seperjuangan. Baiklah, pada kali ini kami dari Kampus UGK ingin mendeskripsikan tentang pembahasan komunikasi akulturasi, kemudian komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya yaitu komunikasi yang dilakukan atau yang terjadi di antara orang yang memiliki kebudayaan. Selanjutnya, komunikasi akulturasi yaitu proses penyesuaian diri dari orang asing. Pada materi komunikasi akulturasi akan dibahas oleh Saudari Lutfia, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Tunisa akan menjelaskan tentang komunikasi akulturasi. Akulturasi dapat diartikan suatu proses penyesuaian diri dari orang asing dengan memperoleh budaya pribumi yang nantinya menjadi sebuah asimilasi. Seiring perkembangan zaman, perpindahan manusia ke berbagai tempat menjadi hal yang biasa. Disinilah komunikasi antar budaya dapat terjalin dengan mudah. Saat kedua budaya berinteraksi, maka sangat memungkinkan terjadinya akulturasi, yakni suatu kebudayaan dihadapkan pada kebudayaan asing. Di dalam komunikasi akulturasi terdapat beberapa variabel. Yang pertama, komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang berdasarkan pada proses mental seorang guna mengendalikan dan mengatur dirinya, yang meliputi bagaimana ia melihat, mendengar, memahami, dan memberi timbal balik pada lingkungannya. Yang kedua, komunikasi sosial. Komunikasi sosial dapat dibagi menjadi komunikasi antarpersonal dan komunikasi massa. Komunikasi antarpersonal adalah komunikasi individu dengan individu lainnya. Komunikasi massa merupakan antara kelompok yang lain, merupakan komunikasi dengan kelompok lain. Yang ketiga, lingkungan komunikasi. Kondisi lingkungan sangat berpengaruh pada berlangsungnya komunikasi antar individu dengan lingkungan baru, dan begitulah sebaliknya. Selanjutnya, komunikasi antar budaya yang akan disampaikan oleh Saudari Rodatul Isnaini, kepadanya kami persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu komunikasi antar budaya. Nah, komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang dilakukan atau yang terjadi antara orang-orang atau masyarakat yang memiliki perbedaan kebudayaan yang berbeda. Bisa itu beda dari segi beda ras atau beda dari sosial ekonominya. Karena kebudayaan itu adalah cara hidup yang berkembang dan dianut oleh masyarakat yang terjadi dari turun-temurun dan dari generasi ke generasi. Nah, kemudian apa itu tujuan komunikasi antar budaya?
Tujuan komunikasi antar budaya yaitu untuk menyatakan identitas sosial dan menjelaskan perbedaan yang ada. Selanjutnya pada sesi tanya jawab kali ini akan diampu oleh saudari Yuni. Kepadanya kami persilahkan. Bagi yang ingin bertanya kepada rekan-rekan dipersilahkan. Ya, Luciana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah. Di sini saya ingin mempertanyakan bagaimana cara melakukan komunikasi antar budaya agar tercipta komunikasi yang baik. Baiklah, saya atas nama Yuni akan menjawab pertanyaan Siti Nurmaisaroh. Kita harus jujur, harus mau bertanggung jawab, harus mendengarkan, harus bersikap terbuka untuk berkomunikasi antar budaya, bersikap terbuka terhadap perbedaan, dan menerapkan tindakan komunikasi yang sportif. Baiklah, hanya itu saja yang Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Bagaimana Bagaimana? saudari Siti? Apakah sudah puas? Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Puas, terima kasih. Oke. Baiklah, cukup sekian dari kami dari tim kampus UGK telah mendeskripsikan materi pembahasan tentang komunikasi akulturasi dan komunikasi antar budaya. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami akan berikan contoh tentang materi kami yaitu komunikasi akulturasi dan komunikasi antar budaya. Mari ikut saya. Assalamualaikum bude-bude. Ini ada acara apa ya? Waalaikumsalam. Ini itu Mbak lagi mau berdoa makan nih sebelum nanam kami. Kalau boleh saya tahu bude-bude semua mau nanam apa? Oh, kami rencananya nih, perencanaannya mau nanam merica. Emang bude-bude udah tahu ya cara menanam merica dengan baik? Kurang tahu sih Mbak, gimana ya Mbak caranya? Baik, saya di sini sebagai tim UGK akan memberikan cara menanam merica dengan baik. Sebelumnya boleh saya meminjam mericanya, Bude? Silakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana menanam merica dengan baik. Pertama-tama kita harus membuang daun-daun ini karena daun-daun ini merupakan proses transpirasi yaitu proses penguapan pada daun. Nah, kalau daun-daun ini kita buang, mereka akan cepat tumbuh karena kurangnya penguapan pada daun ini. Empat helai ini harus kita buang. Kita buang ya. Nah, sudah seperti ini bude-bude. Boleh gak kita langsung ke lahan untuk memotaikannya langsung? Nah, ya boleh. Saya akan mencontohkan menanam dengan baik, cara baik. Ya. Pertama-tama kita harus mengemburkan tanahnya. Nah, di sini saya lihat sudah digemburkan tanahnya dan mau dibuat bedengan. Kemudian ini harusnya kita kasih pupuk kandang sekitar 1 lubang, yaitu 1 kilo pupuk kandang. Dicampur rata. Kemudian setelah dicampur rata, kita buat di lubang tersebut, baru kita tanam merica. Nah, merica ini kalau sudah hidup baru kita kasih tiang. Nah, ini berhubung pupuk kandangnya belum ada, saya mencontohkan cara menanamnya yang baik dulu. Ini kita buat lubang.
Nah, jika lubangnya sudah seperti ini, nah ini nih dalam lubang ini baru kita kasih pupuk, karena pupuk itu merupakan sumber makanan bagi tanaman. Nah, udah begini, nanti ada pupuk kita campur rata, sudah rata, kita kembali udah rata, baru kita tanam mericanya seperti ini. Garing saja, tidak usah tegak ya ibu-ibu, bude-bude. Sudah kita tutup kembali. Udah. Nah, sudah seperti ini. Kita harus siram setiap pagi dan sore hari. Nah, jika sudah hidup, baru kita kasih tiang bude-bude. Karena batang dari merica ini yaitu menjalar. Dia bisa berbuah pada pada usia 1, usia 3, 4 bulan itu sudah mulai berbuah, dan seterusnya. Merica ini kalau dirawat dengan baik akan hidup bertahun-tahun ataupun berpuluh-puluh tahun. Sekian hanya itu yang saya bisa berikan bude-bude. Bagaimana? Apa bisa dimengerti bude-bude semua? Bisa, saya ingin bertanya, kira-kira jarak penanaman itu berapa meter ya? Saya akan tahu jarak tanamnya kuisang itu sekira semeter ya Bude. Soalnya dia merambat ngono. Nggih. Son. Ya. Kita sama orang Jawa ya Bude. Aduh. Dengan contoh video tadi, sudah terciptanya interaksi antara individu dan kelompok, di mana interaksi tersebut ada gagasan baru, tukeran ide, wawasan baru, dan lain-lain. Kesimpulan dari kelompok kami, komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang dilakukan antara orang-orang yang memiliki budaya yang berbeda. Dan komunikasi akulturasi adalah komunikasi di mana prosesnya penyesuaian diri antara orang asing. Baiklah, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami tentang komunikasi antar budaya dan komunikasi akulturasi. Semoga materi ini bermanfaat bagi penonton. Saya mewakili kelompok 3, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.